Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini Tutor Aja Online Course akan membahas mata kuliah Managerial Accounting dengan fokus materi Flexible Budget bersama saya Foni Sumawi. Nah, buku yang kita pakai sebagai acuan dalam menyusun materi ini adalah buku Managerial Accounting dengan cover seperti berikut ini. Nah, kita masuk ya ke materi Flexible Budget. Jadi sebelum masuk ke Flexible Budget, kita perlu tahu nih, budget itu apa sih? Nah, budget itu merupakan sebuah laporan yang dipersiapkan di awal periode biasanya ya teman-teman untuk memprediksikan pengeluaran dan pendapatan perusahaan pada periode ke depan. Ribet ya bahasanya ya. Jadi maksudnya tuh gimana sih? Nah, untuk lebih jelasnya, nih aku kasih contoh simple nih yang kita sehari-hari lakuin. Misalnya nih, kita waktu SMA kan dikasih uang jajan nih. Contohnya uang jajan yang dikasih ke kita tuh 800.000 sama kayak si Budi. Nah, si Budi saat dikasih uang jajan ini, dia membudgetkan pengeluarannya di awal bulan. Nah, kira-kira bulan ini saya mau pakai uang jajan ini 500.000 buat jajan deh di sekolah, 200.000-nya buat beli voucher game. Nah, 100.000-nya buat beli buku. Nah, itu kan tapi cuman perkiraan si Budi atau dia membudgetkannya. Tapi yang sebenarnya terjadi belum tentu sama dengan apa yang dibudgetkan si Budi. Bisa sama, bisa berbeda, tergantung gimana nanti si Budi mengatur pengeluarannya di bulan itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini aku ada sebuah contoh yang lebih ke real business example. Nah, misalnya seorang pengusaha kopi bernama Pak Tony itu sedang mempersiapkan budget untuk kedai kopinya untuk bulan depan. Nah, Pak Tony membuat budget seperti ini. Dia memperkirakan bahwa jumlah penjualan kopi yang bisa dia jual untuk bulan depan adalah 100 unit kopi dengan pendapatan kira-kira 2 juta rupiah, dengan beban gaji kira-kira 500.000, beban bahan baku 500.000 dan seterusnya. Nah, tapi ketika ingin membandingkan budget yang dia persiapkan dengan actual result atau penjualan kopi dia sebenarnya, Pak Tony kebingungan guys. Karena kemarin Pak Tony tuh buat budget dengan untuk bahan baku sebanyak 500.000 rupiah itu cuman buat 100 gelas kopi. Tapi ternyata yang terjadi sebenarnya dia mengeluarkan uang 650.000 rupiah untuk bahan baku, tapi untuk 125 kopi. Maka untuk membandingkan apakah ini sudah sesuai dengan yang diplanningkan, itu Pak Tony bingung, gimana ya saya bisa membandingkannya agar dia sebanding gitu perbandingannya, sama-sama buat 125 kopi. Sedangkan budget yang dibuat itu udah jadi. Jadi karena kebingungan itu, Pak Tony mempelajari sebuah metode baru untuk membuat budget. Namanya adalah flexible budget. Nah, seperti apa flexible budget itu? Yuk kita pelajari sama-sama guys. Jadi, flexible budget itu merupakan sebuah budget yang isinya bisa menyesuaikan kuantitas tertentu. Jadi, poin-poin dalam budget tersebut itu fleksibel. Jadi, dia bisa disesuaikan dengan kuantitas penjualan kita misalnya atau service yang kita lakukan. Nah, jadi isi dari flexible budget ini ada flexible revenue dan flexible expense. Nah, karena lebih fleksibel, kita lihat yuk perbedaan dari flexible budget dan static budget atau budget pada umumnya yang biasanya dibuat sama seperti yang dibuat oleh Pak Tony, si pemilik kedai kopi tadi. Nah, di sini saya menjelaskan perbedaan antara flexible budget dengan static budget dengan memberikan sebuah contoh situasi di mana ketika kita menggunakan flexible budget itu ternyata kita bisa memberikan laporan kepada atasan kita tuh dengan skenario yang berbeda-beda. Jadi misalnya ketika kita diminta untuk membuat prepare planning budget, kita bisa prepare budget itu dengan beberapa skenario. Jadi kalau kita pakai flexible budget, kita bisa melaporkannya ketika kita menjual 500 unit, misalnya ketika kita menjual 300 unit, dan juga 200 unit, dan sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan static budget nih, kita cuma bisa melaporkan pada atasan kita satu skenario saja. Jadi misalnya kita meramalkan kita akan menjual 350 unit pada periode itu, maka hanya itu yang bisa kita laporkan kepada atasan kita. Nah, selain itu, perbedaan yang paling mencolok adalah ketika misalnya kita juga diminta untuk menganalisis nih perbandingan antara planning budget dan actual performance yang telah terjadi pada periode ini.
Nah, ketika misalnya kita sebagai bawahan nih menggunakan flexible budget, kita bisa memasukkan jumlah actual sales kita atau penjualan sebenarnya pada periode itu ke dalam flexible budget, format flexible budget, dan kita membandingkan flexible budget itu dengan actual results. Nah, maka perbandingan itu akan menjadi apple to apple. Sedangkan kalau kita pakai static budget nih, nah kita perbandingannya jadi kurang apple to apple. Karena apa? Kita nggak bisa mengubah budget yang udah kita buat tadi. Planning budget kita misalnya kita meramalkan tadi kan 350 unit penjualannya, tapi ternyata penjualannya 500 unit, sama kayak Pak Tony tadi, jadi bingung gimana cara membandingkannya. Nah kayak gitu, jadi disitulah kelebihan kalau kita menggunakan flexible budget. Perbandingan analisis kita bisa menjadi apple to apple. Nah untuk lebih jelasnya kita coba masuk ke dalam contoh aja guys. Jadi misalnya nih, sebuah perusahaan jasa bernama Larry Lounge Service telah membuat planning budget dengan flexible budget seperti berikut ini yang tertampil ya. Jadi dia itu telah memperkirakan number of service yang akan dia kerjakan kira-kira 500. Tapi ternyata actual result menunjukkan jumlah service yang dia lakukan itu 550. Maka kita diminta untuk membuat analisis perbandingan planning budget yang telah kita buat dengan actual results Larry Lounge Service Company ini. Nah, maka tahap pertama yang kita lakukan adalah kita tetap bikin budget dulu deh sesuai dengan formula yang ada. Kita kan tadi perkirakan 500, maka kita masukkan angka 500 ini ke dalam formula dari flexible budget kita. Jadi angka 37,5 ini kita dapat dari 75 dikali 500. Nah, begitu pula selanjutnya wages and salaries, gasoline, itu semua key-nya diisi dengan angka 500. Nah selanjutnya setelah kita bikin budget kita mau compare nih planning dan actual budget kita. Tapi kan tadi yang kita planning beda ya, kita perkirakan kita bakal melakukan service 500, tapi ternyata actual yang terjadi adalah 550 service. Maka gimana caranya kita membandingkan biar apple to apple? Untungnya kita pakai flexible budget guys. Jadi kita sisa memasukkan 550 atau actual result ke dalam rumus flexible budget tadi yang 75 key, yang 5000 tambah 30 key ini. Nah key-nya kita ganti jadi isi 550, maka hasilnya akan menjadi seperti ini: 41.250, 21.500, 4.950 dan seterusnya. Nah setelah kita membuat flexible budget yang baru berdasarkan actual result, kita bandingkan tetap flexible budget dengan actual result kita. Nah, gimana cara kita membandingkan? Dengan kita membuat melakukan selisih, mencari selisih antara actual result dan flexible budget. Flexible budget tadi, nah selisihnya itu kan tadi nih 43,5 kita kurangi dengan 41.250 secara absolut, dan begitu pula seterusnya 23,5 dikurangi 21.500 secara absolut. Nah setelah kita mendapatkan selisihnya, kita menganalisa nih apakah actual result itu lebih menguntungkan daripada flexible budget. Nah analisanya itu menguntung atau enggaknya kita pakai kode F dan U. Maksud dari kode F ini apa? Maksudnya adalah favorable atau menguntungkan. Nah, sebenarnya kondisi itu terjadi menguntungkan kalau apa sih kondisinya, kalau seperti apa sih ya kan? Nah, logikanya itu seperti ini guys, gampangnya. Jadi pokoknya kondisi itu dianggap menguntungkan ketika revenue actual atau revenue yang benar-benar terjadi itu lebih besar dibandingkan revenue yang kita planning. Itu adalah kondisi favorable. Atau expense yang secara aktual itu lebih kecil daripada expense yang kita planning. Nah, itu juga menguntungkan dong bagi perusahaan karena beban yang kita keluarkan jadi lebih kecil. Nah, kalau kondisi unfavorable atau atau merugikan itu terjadi ketika apa sih? Nah, ketika revenue aktual kita ternyata lebih kecil daripada revenue yang kita sudah plan.
Nah, berarti kita dapat duit lebih dikit nih, nah makanya merugikan. Atau ketika expense actual ternyata lebih besar daripada expense yang kita sudah planning. Nah, itu berarti kita keluar duit lebih banyak kan, maka itu unfavorable. Nah, seperti ini jadi analisis dari perbandingan antara flexible budget dengan actual result. Nah, seperti yang saya bilang tadi, perbandingannya apple to apple kan, karena number of loans yang kita pakai di dalam pembuatan flexible budget ini sama dengan actual resultnya, yaitu 550. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita memaksa untuk membandingkan atau menganalisis antara perbandingan antara planning budget dengan actual result, tetapi kita nggak pakai flexible budget, maka kita tetap pakai yang 500 tadi ini, kita nggak bisa ubah-ubah ke 550 sesuai yang terjadi sebenarnya. Nah, ketika kita memaksa melakukan ini, maka perbandingan kita akan menjadi kurang relevan dan tidak apple to apple, maka perbandingannya menjadi nggak sebanding. Nah, ketika misalnya kita menyimpulkan revenue kita 37.500, kita bandingkan selisihnya dengan 43.000, selisihnya adalah 5.500 positif, artinya favorable. Tapi ketika kita mengatakan favorable itu menjadi membingungkan, sebenarnya kurang relevan, karena emang kita menjual number of loans-nya itu lebih banyak, 550 dibandingkan dengan yang kita budgetkan. Tadinya kita cuma memperkirakan 500, seperti itu guys. Jadi itu dia pentingnya kita menggunakan flexible budget guys. Jadi banyak keuntungan yang bisa kita dapat, dan perbandingan yang kita berikan ketika kita mau menganalisis antara planning budget kita dengan actual result juga akan menjadi lebih relevan. Nah guys, nama gue Foni, salah satu tutor di Tutor Aja. Thank you banget ya buat kalian yang udah nonton video ini. Jika kalian mau mendapatkan video pembelajaran menarik lainnya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini ya, untuk mendapatkan video-video menarik seperti ini. See you on our next video!